Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Misiola. Dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas yang pertama yaitu adanya paradigma sosiologi. Yang kedua yaitu adanya gejala sosial. Dan mari lebih pahamnya, mari kita saksikan slide berikut ini. Paradigma sosiologi. Istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn. Paradigma dalam ilmu sosial. Pengertian paradigma adalah suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi persoalan dari suatu cabang ilmu. Paradigma dalam sosiologi dibagi tiga. Yang pertama ada fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Sekarang mari kita perhatikan, yaitu kita bahas satu persatu. Yang pertama adanya fakta sosial. Menurut Emil Durkheim, fakta sosial merupakan seluruh cara bertindak, baku maupun tidak yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal, atau seluruh cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi-manifestasi individu. Yang pertama, teori fungsionalisme adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Fungsionalisme dapat didefinisikan dalam dua cara yang berbeda, pengertian yang lemah dan pengertian yang kuat. Pengertian yang lemah adalah suatu pendekatan yang berusaha menyatukan bagian masyarakat secara keseluruhan dan menyatukan masyarakat antara satu dengan yang lain. Definisi yang kuat adalah sebagai sebuah pendekatan yang berdasar pada analogi masyarakat dengan organisme biologis dan untuk menjelaskan struktur sebagian masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, konflik. Teori konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori fungsionalisme struktural. Yang ketiga, teori sistem adalah penggunaan teori ini dikhususkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai, institusi, atau peranata-peranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Teori sosiologi makro. Teori yang difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang, meliputi teori tentang sistem, konflik, perubahan sosial, dan stratifikasi. Yang B, definisi dari sosial. Dengan tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung makna bagi dirinya sendiri dan tindakan itu diarahkan pada pihak lain. Yang pertama adanya teori tindakan. Tindakan sosial merupakan suatu proses di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, yang kesemuanya itu dibatasi kemungkinan-kemungkinannya oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma. Yang kedua, teori interaksionisme simbolik. Teori ini menolak pandangan paradigma fakta sosial dan paradigma perilaku sosial dengan alasan yang sama.
Keduanya tidak mengakui arti penting kedudukan individu. Bagi paradigma fakta sosial, individu dipandangkan sebagai orang yang terlalu mudah dikendalikan oleh kekuatan yang berasal dari luar dirinya seperti kultur, norma, dan peranan-peranan sosial. Yang ketiga, adanya teori fenomenologi. Ini adalah persoalan pokok yang diterangkan oleh teori ini justru menyangkut persoalan pokok ilmu sosial sendiri, yakni bagaimana kehidupan bermasyarakat itu dapat terbentuk. Yang ketiga, atau yang C, yaitu perilaku dari sosial. Pandangan ini lebih mengarahkan pendekatannya pada psikologi, di mana Skinner mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip psikologi aliran behaviorisme ke dalam sosiologi. Teori, gagasan, dan praktek yang dilakukannya telah memegang peranan penting dalam pengembangan sosiologi behavior. Dalam paradigma perilaku sosial, terdapat sesuatu yang dapat memicu perilaku seseorang. Dengan kata lain, perilaku seseorang ditentukan oleh stimulus yang datang dari luar yang membuat kemudian individu berpikir dan berperilaku. Yang pertama, teori behavioral sosiolog. Teori ini dibangun dalam rangka menerapkan prinsip psikologi perilaku ke dalam sosiologi. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Yang kedua, Cheng Theory. Keseluruhan materi teori Cheng itu secara garis besarnya dapat dikembalikan kepada 5 proposisi. Yang pertama, jika tingkah laku atau kejadian yang sudah lewat dalam konteks stimulus dan situasi tertentu memperoleh ganjaran. Yang kedua, menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima atas tanggapan atau tingkah laku tertentu. Yang ketiga, memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh orang lain terhadap aktor. Yang keempat, makin sering orang menerima ganjaran atas tindakan dari orang lain. Yang kelima, makin dirugikan seseorang dalam hubungan dengan orang lain. Gejala sosial. Gejala sosial adalah bagian dari realitas sosial masyarakat. Yang pertama, kependudukan. Masalah kependudukan di Indonesia bermula dari persebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Lalu, migrasi menuju ke daerah pusat perkotaan dan perekonomian menjadi potensi munculnya berbagai masalah. Yang pertama, adanya benturan sosial antara penduduk asli dengan warga pendatang. Yang kedua, munculnya pemukiman kumuh. Dan yang ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran. Dan yang keempat, sulit mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, adanya kejahatan. Adapun tipe kejahatan sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan tanpa korban adalah suatu bentuk kejahatan yang menjadikan pelaku sebagai korban tindakannya sendiri. Yang kedua, kejahatan terorganisasi. Suatu bentuk kejahatan secara berkomplot atau berkesinambungan serta memiliki jaringan untuk memperoleh uang atau kekuasaan. Yang ketiga, kejahatan terorganisasi transnasional. Suatu bentuk kejahatan terorganisasi yang melampaui batas negara yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan. Yang keempat, kejahatan kerah putih. Suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang berstatus sosial tinggi. Yang kelima, kejahatan perusahaan. Jenis kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal atau perusahaan.
dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Yang ketiga yaitu adanya lingkungan hidup. Secara umum, pencemaran dapat dibedakan menjadi jenis-jenis berikut. Yang pertama, pencemaran air, yang kedua, pencemaran tanah, dan yang ketiga, pencemaran umum. Menurut para ahli, penyebab utama meningkatnya kerusakan lingkungan dan pemanasan global adalah kegiatan manusia. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Anda paham dengan apa yang sudah Miss jelaskan. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.